Terus Sekar udah kira-kira udah mantep belum sama pilihannya nih untuk peminatan kelas 11? Jujur aku belum, Tere. Oh, belum. Kalau dari aku ini, aku kan pilih sosiologi, biologi, ekonomi, dan juga satu lagi geografi. Aku agak ragu di biologi. Hello fellas, welcome back to Dilik. Jadi di episode Dilik terbaru kali ini aku akan membahas tentang studi banding. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Teresia Deborah Sinaga sebagai host dari Dilik episode kali ini. Dan di sini aku sudah kedatangan bintang tamu yang benar-benar cantik dan talented banget, yaitu Sekar dari OSIS SMA Negeri 58 Jakarta. Untuk Sekar mungkin bisa diperkenalkan. Oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Aisyah Skandar Medina, perwakilan dari OSIS SMA Negeri 58 Jakarta. Yeay. Jadi buat Sekar, selamat datang di Dilik. Jadi karena kita udah kenalan nih sama Sekar, jadi di sini aku mau ngajakin Sekar ngobrol-ngobrol tentang sistem pembelajaran di antara sekolah aku dan sekolah Sekar nih. Nah, yang pertama itu aku mau nanya nih sama Sekar, karena kan kemarin banget aku tuh baru habis adain pemilihan untuk kelas 11 nanti mata pelajarannya. Nah, kalau di sekolah aku itu sistemnya itu ada paket-paketannya nih Sekar. Jadi misalnya di kelas A itu pelajarannya nanti akan berbeda sama di kelas yang lainnya. Nah, kalau untuk di SMA Negeri 58 Jakarta tuh seperti apa sih sistemnya? Nah, ini menarik nih Tere. Sebenarnya kalau di SMA 58, jadi sekolah itu akan mengadakan tes IQ dahulu. Nanti setelah dari tes IQ itu akan diadakan nih rapat dengan orang tua. Di situ orang tua akan dibagikan hasil tes IQ berdasarkan minat dan jurusan kita nih. Nah, setelah itu dari guru BK, kami diberikan Google Form. Nah, Google Formnya ini dipilih nih hasil dengan IQ-nya, disarankannya tuh apa. Kebetulan aku banget nih sosiologi sama PKWU. Wow, anaknya sosial banget ya berarti Sekar. Tapi jujur fun fact, memang PKWU ini aku kan suka jualan kue sus ya di sekolah. Oh gitu. Iya, berarti kamu salah satunya kayak kegiatannya tuh kewirausahaan ya Sekar? Betul, dan agak kaget sih sebenarnya. Dan setelah itu nanti dipilih nih Google Form gitu, kayak kalian mau peminatan tuh apa, dan itu banyak gitu, kayak pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 gitu. Oh, itu sama kayak di sekolah aku juga seperti itu kemarin. Terus Sekar udah kira-kira udah mantep belum sama pilihannya nih untuk peminatan kelas 11? Jujur aku belum, Tere. Kalau dari aku ini, aku kan pilih sosiologi, biologi, ekonomi, dan juga satu lagi geografi. Aku agak ragu di biologi, karena dari sekolahku tuh nyaranin untuk aku sejarah Indonesia tingkat lanjutan. Bukan nyaranin ya, aku yang pengen sejarah Indonesia tingkat lanjutan. Jadi kayak aku lagi bingung nih antara dua pilihan ini gitu. Kenapa kamu lebih berminat ke sejarah daripada ke biologi? Oke, nah ini menarik nih. Kalau dari yang sejarah itu mungkin karena aku suka menghafal ya, Tere. Jadi aku lebih suka menghafal, tapi kan biologi juga menghafal ya gitu. Jadi kayak bingungnya di antara dua itu, masih sangat bingung. Kira-kira tapi untuk yang akan dipilih itu kamu udah sebagian besar tuh kayak kemana gitu untuk presentasinya? Oke, presentasi aku ini sebenarnya lebih ke IPS sih sebenarnya. Jadi kalau aku boleh saran ke Sekar, karena Sekar kayak lebih ke IPS nih, jadi kayaknya menurut aku kamu lebih mending pilih sejarah aja deh. Soalnya kalau misalnya nanti kamu terpaksa nih milih biologinya, nanti kamu bakal kayak nggak enjoy gitu. Betul banget ya kan? Iya. Nah, jadi kalau menurut aku, kamu pilih yang sesuai sama passion kamu. Betul. Kalau Tere sendiri pilih apa nih? Nah, kalau aku kemarin pilihannya itu ada di biologi, sosiologi, kimia, dan ekonomi. Keren banget. Kira-kira kalau dari kamu udah mikir belum kayak untuk kedepannya tuh pilih apa gitu untuk jurusannya, kuliahnya? Jurusan kuliah. Jujur kalau misalnya orang tua aku sih mengharapkan aku untuk masuk jurusan hukum. Nah, jadi ada yang melanjutkan mereka. Cuma dari aku yang sendiri, aku tuh pengen coba sesuatu yang beda gitu loh. Jadi aku tuh pengen nyoba untuk daftar FKG. Cuman ya itu kalau misalnya FKG nggak dapet, baru second choice adalah hukum. Kalau Sekar sendiri? Aku komunikasi sih ambilnya. Oh iya, cocok sih Sekar. Ya, terima kasih. Yang teman-teman dengar dari tadi, tata bahasanya Sekar tuh enak banget ya. Selanjutnya nih, kita kan sama-sama anak organisasi nih Sekar. Kamu juga OSIS kan? Betul. Nah, aku juga OSIS nih. Jadi, gimana sih sistem OSIS di 58 Jakarta?
Oke, kalau di OSIS SMA 58 Jakarta itu kita bakal dipilih nih per sekbid kayak misalkan dari mana dulu nih, apakah cara pemilihannya atau kayak jabatannya? Untuk cara pemilihan untuk jadi anggota OSISnya. Oke, kalau misalkan yang dari awal itu nih Tere, biasanya tuh kita bakal adain LDKUM. Nah, LDKUM-nya ini nanti bakalan berlanjut berbulan-bulan lah gitu. Setelah itu nanti akan ada keluar nih hasilnya kayak siapa saja yang terpilih. Tapi bedanya kalau di OSIS SMA 58, misalkan aku kelas 10 OSIS, dan untuk kelas 11-nya aku belum tentu nih untuk masuk OSIS lagi. Hanya satu periode aja. Betul, hanya satu periode. Kalau misalkan kita mau melanjutkan ke periode selanjutnya, kita harus ikut LDKUM lagi gitu. Jadi mengulang tahap yang sebelumnya ya? Iya, jadi kayak nunjukin kayak kapasitas kita juga gitu. Berarti lumayan berbeda ya teman-teman dari sistem OSIS yang ada di SMA Negeri 105 Jakarta. Jadi kalau di SMA Negeri 105 Jakarta itu sistemnya itu dia 2 periode. Jadi misal kita kelas 10-nya udah OSIS, jadi nanti kita sampai kelas 12 itu tetap OSIS gitu sekarang. Nah kalau boleh tahu nih nama kabinet di OSIS SMA Negeri 58 apa ya sekarang? Kalau aku OSIS MPK sih kayak tetap. Oh OSIS MPK gitu. Oh iya ngomong-ngomong kan di sekolah aku nih nggak ada MPK, sedangkan di sekolah kamu nih ada MPK. Itu bisa nggak kamu kasih alasan kenapa di sekolah kamu itu masih menetapkan MPK sebagai salah satu dari organisasi di sekolah kamu? Oke, nah ini menarik di Tere. Jadi kalau misalkan kalau di MPK di sekolah aku ini mereka tetap berdiri sendiri, tapi mereka juga makan penilaian gitu. Nah jadi apa ya istilahnya agar tetap stabil gitu. Ada job desk yang memang gak bisa kita campur kayak OSIS. Misalkan kayak kalau misalkan MPK mereka memang fokus untuk menilai gitu. Mereka dibagi 2. Jadi ada praacara dan acara. Biasanya nih yang praacara mereka akan menilai nih pada saat persiapan eventnya ini. Oh misalkan yang kurang OSIS A ini, OSIS B ini. Ada juga nanti yang akan bertugas pada acara. Nah nanti pada saat acara ini mereka akan tuh sih kayak oh kekurangannya ini gitu. Nanti akan disampaikan pada saat evaluasi gitu. Oh berarti OSIS ini ada di bawah naungan MPK gitu ya? Nah ini tuh juga berbeda teman-teman sama sekolah aku karena di sekolah aku ini kita nggak ada yang namanya MPK. Jadi semuanya itu dilebur jadi satu dengan OSIS. Jadi namanya hanya OSIS SMA Negeri Jakarta. Dan sekarang nama kabinetnya itu Danadiaksa Wasadibrata. Oke. Kalau boleh tahu SMA 58 nama kabinetnya apa ya? Adigana Sahwahita. Jadi kalau misalnya di sekolah sekarang kan tadi OSIS itu di bawah naungan MPK karena MPK itu punya job desk masing-masing. Nah, kalau di sekolah aku itu kan itu dilebur jadi satu kan sama OSIS. Jadi tuh adanya legislatif. Nah, legislatif itu sebenarnya itu pengganti dari MPK. Cuma dia tuh lebih istilahnya tuh kayak lebih ikut proker OSIS gitu loh. Jadi dia tuh kalau misalnya ada proker OSIS dia tetap ikut membantu dalam proker itu bukan hanya mengawasi gitu. Nah, kenapa dilebur jadi satu nih? Karena kalau di sekolah aku menurut guru-guru atau menurut pembina ada ketimpangan job desk antara OSIS dan MPK. Jadi kadang-kala MPK tuh tidak menjalankan job desk-nya dengan baik. Jadi kayak malah kena ke OSIS-nya gitu loh. Jadi akhirnya dilebur jadi satu dan menjadi legislatif. Oke. Ya karena ternyata di kedua sekolah ini kayak lumayan berbeda juga ya. Aku kira kayak sama, ternyata berbeda. Nah, selanjutnya kan aku dengar-dengar nih dari teman-teman aku yang kemarin ikut seleksi FOS, sekarang itu lolos kan? Iya, alhamdulillah betul. Alhamdulillah, Bun. Ya, selamat ya Sekar sudah menjadi anggota Terima DKI kasih. Jakarta, guys. Nah, gimana sih cara Sekar tuh ngatur waktu pendidikan dengan organisasi tuh gimana biar balance gitu loh? Karena kan yang kita tahu kalau misalnya kita berorganisasi seperti OSIS atau bahkan FOS DKI yang istilahnya tuh menaungi seluruh OSIS yang ada di DKI Jakarta, itu pasti kan sibuk banget nih sekarang. Nah, sementara kamu nih harus ngeimbangin juga nih sama pendidikan kamu, sama nilai-nilai kamu untuk kedepannya bisa kuliah di PTN yang kamu mau. Nah, itu gimana sih cara ngatur waktunya? Oke, sebenarnya Tere, ini adalah salah satu tantangan buat aku ya Tere, karena berada di organisasi menurut aku nih sangat sulit gitu untuk maintainnya gitu. Kalau apalagi dengan rumah aku yang jauh ya dari Margonda, dan itu tuh benar-benar rumah Sekar nih jauh guys, di Depok sementara sekolahnya di 58 Jakarta. Nah, jadi gimana tuh Sekar cara manage waktunya? Kalau misalkan biasanya aku bakal tentuin di laptop ini, aku bakal tentuin skala prioritasnya dulu. Kayak misalkan aku lihat dari FOS,
oh aku harus mengerjakan ini, dari OSIS aku mengerjakan ini, tugas ini. Tapi biasanya skala prioritas aku ini ada di sekolah gitu. Kayak aku bakal kerjain, walaupun kadang suka ada yang ketinggalan sih. Tapi kamu kayak capek gitu gak sih? Oh tentu pasti capek, Tere. Ya, capek. Tapi kamu enjoy kan ngejalaninnya? Enjoy, alhamdulillah. Kalau misalnya enjoy. Nah, kita kan sekarang kurikulum merdeka kan? Jadi pasti ada yang namanya project-project yang kita kerjain gitu. Nah, kalau menurut Sekar itu efektif gak sih kalau misalnya misalnya bagi kita nih para pelajar dengan adanya project itu, menurut kamu itu efektif atau enggak? Oke, kalau menurut aku itu efektif ya, Tere. Kenapa? Karena dalam P5 ini istilahnya kan kita kalau di sekolah aku 58 kan kita harus bikin film kan. Dan iya, kita harus bikin film, project film, dan memang sebenarnya tuh sekarang tuh 58 lagi memang hectic project. Jadi kayak misalkan kita per kelas ini dibagi 3 kelompok, kan per kelas itu ada 36 orang. Jadi per kelompok itu ada 10 orang. Dan kita nih harus tahu nih cara untuk kayak misalkan kita social untuk bekerja samanya bagaimana, terus kayak kita syutingnya bagaimana, dan itu kayak bener-bener jadi satu tuh di situ untuk pembelajaran sosial. Kalau menurut aku lebih ke sosial di situ sih. Itu yang jadi terkendala juga buat aku. Berarti untuk Sekar yang suka kegiatan-kegiatan sosial ini sangat-sangat cocok banget ya. Capek sih sebenarnya. Iya, capek tapi fun gitu guys. Nah, sekarang kan kita tuh di sekolah kita itu ada OSIS, dan kalau di sekolah Sekar ada OSIS MPK. Nah, pastinya tuh punya event-event yang seru banget kan. Bisa kasih tahu kita nggak Sekar event apa nih yang seru dari sekolah kamu, supaya teman-teman yang lain juga tahu event-event keren dari SMA Negeri 58. Oke, izin promosiin ya teman-teman. Kalau untuk SMA 58 ini kita ada tetralogi. Nah, jadi tetralogi ini adalah cup nih Teresa. Jadi cupnya ini ada banyak, ada basket, ada debat, dan juga ada yang Mobile Legends dan yang lain-lain gitu. Kita juga bekerja sama dengan Kemenpora nih. Iya, Tere. Iya. Berarti itu lomba-lombanya bisa diikuti sama sekolah-sekolah lain gitu ya? Betul, Teresa. Kita terbuka untuk se-Jabodetabek. Wah, keren banget guys. Nah, kalau tadi di 58 Jakarta ini ada event cup gitu ya, yang lomba-lomba. Nah, Sasima juga punya nih sekarang. Namanya itu adalah Stako Expo. Jadi istilahnya tuh kayak science marathon gitu. Jadi nanti di dalam acaranya itu ada lomba speech tentang sains, terus juga ada pameran-pameran sains. Banget tuh, Tere. Iya kan? Terus ada cerdas cermat tentang sains. Jadi semuanya tentang sains itu disatuin di Stako Expo ini. Keren banget. Jangan lupa ikut ya teman-teman. Jangan lupa ya ikut Stako Expo di tanggal 18 Mei. Buruan daftar segera. Nah teman-teman, dari tadi teman-teman kan udah denger ini. Aku sama Sekar ngobrol tentang apa aja sih yang ada di sekolah kita. Jadi sebagai study banding gitu ya. Nah kita sudah ada di penghujung podcast. Jadi aku mau ucapkan terima kasih banget. Terima kasih Tere. Ngobrol-ngobrol sama aku. Dan aku harap teman-teman yang nonton juga bisa tahu nih apa aja yang ada di sekolah 105 Jakarta dan SMA 58 Jakarta. Jadi setelah ini jangan lupa subscribe OSIS 105 Jakarta. Jangan lupa juga untuk follow TikTok kita OSIS 105 Jakarta dan juga Instagram kita. Nah, untuk SMA Negeri 08 mungkin bisa di sosial media, bisa di follow Sekar, bisa di Oke, jangan lupa follow Instagram SMPK 58 Jakarta ya teman-teman. Terima kasih. Yeay. See you in the next video guys.